Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wali bagi ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhan netizen, mudah-mudahan di pergantian tahun Masehi ini dari 2023 sekarang adalah 2024. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita umur yang berkah. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang untuk kita semua. Rezeki kita pun mudah-mudahan di tahun ini juga Allah memberikan kelimpahan. Dan di tahun 2024 ini mudah-mudahan Allah juga membuka pintu hidayah buat kita agar senantiasa kita selalu bertakwa, bahkan menambahkan ketakwaan kita di sisa umur ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Netizen, khususnya channelnya Nurmas yang mengajak Abang Zaini untuk berpikir secara logika dari pernyataannya beliau, yakni antara fikih, ulama fikih dan ulama nasab. Kang Nurmas, pertanyaannya, yang disebut dengan ulama fikih dan ulama nasab ini apakah benar-benar orang-orang beliau-beliau ini tidak memumpuni dalam membidangi kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab nasab? Jadi ada bagiannya. Kalau ulama ini ahli fikih, tentu beliaunya itu sudah banyak diketahui oleh orang bahwa beliau ini adalah salah satu, misalnya contoh, si fulan ahli fikih. Bukan si fulan yang mengaku dirinya ahli fikih, bukan dirinya yang mengaku, tetapi khalayak rame, khalayak umum, dan itu sudah diuji oleh ulama-ulama ahli internasionalnya, bukan nasional, internasional juga. Iya. Yang dinamakan ahli itu baik dari dalam dan luar yang mengakui, bukan pribadi. Saya rasa anak-anak kecil pun, anak TK pun paham kalau itu yang dinamakan orang-orang yang ahli, ini yang diakui, bukan mengakui. Iya, termasuk ahli nasab. Ahli nasab bukan ujuk-ujuk langsung dia membuat nasab, tesis tentang nasab hanya dia sendiri, belum ditahqiq oleh dalam maupun di luar daripada kotanya atau kampungnya atau negaranya, begitu. Anda mengajak Gus Zaini untuk
logika. Padahal Anda sendiri mengacak-acak logika Anda gitu loh. Anda sendiri mengacak-acak logika Anda sendiri. Ya. Mungkin bagi Bang J ini statement Anda ini sampah. Karena nggak perlu dijawab itu. Nggak perlu dijawab. Iya. Saya ulangi dari pernyataan sampean sendiri. Yang dinamakan ulama ahli fikih itu yang sudah diuji, baik di dalam lingkungannya, baik di dalam negaranya, baik di luar negerinya. Dan itu sudah diteliti oleh para ulama-ulama yang lain, bukan sendiri mengajukan lah. Kayak saya mengajukan, saya buatlah suatu tesis, baru saya sendiri bilang saya ahli nasab atau saya ahli fikih. Kalau kena Mbah Delogok Jaran, pasti Anda dibilang delogok jaran kamu itu. Anda saat ini adalah berbicara tentang nasab dari seorang Bang Mamat Imat, ya. Satu orang melawan jutaan orang yang telah mengakui ahli nasab, ratusan bahkan jutaan orang yang mengaku nasab. Anda di dalam demokrasi itu adalah suara yang terbanyak yang didengar oleh masyarakat. Bukan satu orang koar-koar, dan dia pun bukan diakui oleh internasional. Sekelas para ulama-ulama yang duduk di NU. Dari pernyataan Rois Am ke Muhtayar, lantas dari Ketua PBNU, dan banyak NU yang lurus yang lain tidak membatalkan. Kok Anda mengajak Bang Zaini untuk berbicara tentang logika? Anda sendiri aja nggak pakai logika Anda. Mungkin akal Anda sudah terbuntu gitu loh. Entah maksudnya Anda mencari duit di dalam channel Anda, ya. Lucu Anda itu. Sudah dewasa pun. Jadi perlu diketahui ya, bahwa ulama fikih itu bidangnya di fikih, bukan di nasab, bukan di ahli Quran, bukan di ahli hadis. Begitu juga yang dinamakan ahli nasab itu dilihat sama beliau nih sejarahnya, ditelusuri historinya, ditelusuri ini benar gak tidak, ditanyakan oleh khalayak umum sebelum dia mencatat nasab. Sekedar saya menyayangkan statement Anda, bahkan
di tahun baru Masehi ini, ayolah kita sama-sama sadar diri, kita sama-sama ini. Jangan seperti sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang itu bersama dengan kaumnya. Jadi kalau Anda kumpulnya dengan orang pedagang minyak wangi, tentu badan Anda harum. Anda kumpul dengan para peminum, tentu Anda juga jadi ikut minum. Dan siapa yang membatalkan nasab dari keluarganya tertentu, misalnya ini keluarganya Anda, saya batalkan, siap-siaplah neraka jahanam Anda. Paham tidak? Karena yang tahu tentang nasab pribadi masing-masing itu adalah klannya masing-masing. Misalnya Anda si fulan bin si fulan. Dan itu suhronya sudah diketahui umum oleh masyarakat bahwa Anda adalah keturunan ini, suhronya sah, sahih. Tiba-tiba datang Bang Zaini, oh bukan Bang Zaini. Dalam hal ini Bang Zaini adalah pihak luar, sementara dari pihak keluarga Anda yang jelas-jelas tahu tentang silsilah keluarga terus dirungkatkan dengan Bang Zaini. Yang dosa itu adalah Bang Zaininya. Karena suhronya dari seluruh masyarakat sekitaran Anda meyakini bahwa Anda adalah si fulan ini. Ya. Jadi Anda mengajak Gozaini untuk berlogika, sementara Anda sendiri cacat logika. Dan coba Anda renungkan sendiri. Pihak Balawi tidak pernah berubah-ubah dari mulai zaman ke zaman, bahwa keturunan Ba'alawi adalah dari Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Coba tanya si Imam, tanya sebagian Durya Wali Songo yang benar itu adalah keturunan dari Amul Faqih, bersambung, ketemunya juga di Imam Ubaidillah. Jadi kalau Ba'alawi dari Al-Faqih Al-Muqaddam, melain kalau dari Wali Songo yang benar itu dari Amil Faqih. Sementara yang Imat sendiri aja, ya, dari Durya Banten, dari Durya Cirebon, dari Pontianak, dari Palembang, dari mana-mana mengakui mereka adalah masih keturunan daripada Ubaidillah melalui jalur Amil Faqih hingga bersambung kepada Wali Songo. Nah, si Imat merubah ke jalurnya Musa Al-Qadim. Baik, pertanyaannya saya, carikan juga kitab sezamannya bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Musa Al-Qadim. Kalau kemarin Anda mengobok-ngobok tentang Ba'alawi,
Sekarang gantian ditanya, sekarang kita tanya. Carikan kitab yang sezaman bahwa gerombolan begundal-begundal itu mengaku kepada Musa Al-Kadim. Carikan kitab sezamannya. Semuanya yang hidup di abad 3 Masehi. Coba ganti topik sekarang. Topik nggak laku kalian tuh, dagangan Ba'alawi. Gantian dong yang sportif. Tunjukkan kitabnya yang sezaman bahwa Wali Songo adalah duriah daripada Musa Al-Kadim. Khususnya keluarga-keluarga mereka begundal-begundal ini. Carikan kitab sezamannya. Publikasikan ke khalayak umum. Ngopi dulu biar gak sepan. Lantas yang kedua yang tadi ya, carikan kitab sezamannya. Lantas carikan siapa pentahkiknya dari kitab tersebut. Oke. Untuk netizen yang mendengarkan YouTube saya ini, khususnya para pembela begundal-begundal itu, tanyakan kitab sezamannya dari Imam Musa Al-Kadim hingga kepada Wali Songo yang hidup di abad 3 Masehi, jangan 5 Masehi atau 4 Masehi ya, sama-sama. Dan sebarkan semua di YouTube seperti kalian juga menyebarkan di YouTube atau di sosial media yang lain. Itu yang pertama ya. Kedua, statement daripada dokter DNA tersebut hebat ya Pak Dokter. Anda membuat pernyataan kepada Aventador 007 mengenai DNA hingga Anda menjabarkan bahwa XY hebat. Tunjukkan referensi satu saja yang nyata, yang bukan karangan Anda sendiri. Sejak kapan Anda membongkar DNA untuk mengambil DNA-nya? Ambil DNA itu harus berurutan dari si fulan sampai kepada Nabi Adam. Pak dokter yang mengaku ahli DNA, ya, Anda kan keturunan dari Nabi Adam. Betul tidak? Kita semua nih turunan Nabi Adam. Tunjukkan DNA kita
sampai kepada Nabi Adam. Dan berikan suatu referensi catatan kapan Anda mengambil DNA-nya tersebut. Jangan Anda gembar-gembor ya. Tapi Anda sendiri tidak membuktikan. Jadi 2 yang saya minta. Yang pertama, tunjukkan kitab sezaman dari Imam Musa Al-Kadin kepada Wali Songo hingga kepada kalian. Begundal-begundal ini. Ya. Serta siapa yang mentahkiknya. Itu yang pertama. Kedua, untuk yang dokter sebutkan yang seperti kalian gaungkan ini DNA, tanya sama beliau. Beliau adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Apakah darah DNA beliau hingga sambung ke Nabi Adam atau belum, atau bukan? Dan kapan diambilnya DNA-nya tersebut? Apakah dengan menggali makam atau bagaimana? Ayo kita realita. Ngopi dulu biar nggak tegang. Itu kedua. Ketiga, netizen belajar yang cerdas, ya. Kalian mengaku adalah berasal dari NU. Ya, ini lebih gawat ini. Anda mengaku berasal dari kalangan NU Nahdliyin. Yang bercokol di Nahdliyin itu, di NU itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang alim, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang pintar. Beliau bukan bertaklid buta. Wabil khusus kepada pendiri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan Gus Dur sendiri, Allah yarhamu, Haji Gus Dur Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah melampangkan kuburnya dan menempatkan di surganya Allah untuk para beliau-beliau ini. Sekelas-kelas beliau itu semua meyakini, sementara nih gerombolan begundal kayak Jazuli, kayak siapa, melawan Rois NU yang bicara, ketua NU yang bicara, Anda lawan. Emang Anda siapa? Apakah sudah diakui kealiman Anda? Apakah sudah diakui kepintaran Anda? Berbicara nasab ini, bukannya beliau ini salafun soleh, para ahli nasab, bukan asal main serampangan menulis nasab. Nasab siapapun, khususnya nasab Sadah Ba'alawi min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan main comot, main sini, oh ini diaku-aku, enggak, sorry, bukan. Maaf kata. Iya, hati-hati banget. Tidak sembarangan dia main tulis-tulis, ngawur kamu itu. Dia hati-hati. Bahkan bukan di rumah aja, dia jalan. Benarkah ini si fulan ini
duriannya, benar kasih fulan, beliau jalan, rela mengeluarkan kocek jalan. Zaman dulu nggak ada kendaraan kawan. Ya kalau sekarang bawa kita beli tiket pesawat bisa, ya nggak bisa naik pesawat, naik kereta, nggak bisa naik kereta, naik mobil. Zaman dulu belum ada transportasi seperti itu. Beliau berjalan berhari-hari untuk meneliti beliau. Para ahli nasab ini jalan dia dari Basrah sampai kemananya dia hati-hati banget dia, ya. Nggak kayak sekarang banyak transportasi. Kalau nggak mau transportasi dengan segampang-gampangnya gitu, langsung aja, oh ini si fulan dia min duriatun nabi, oh si fulan, gampang aja ngaku-ngaku begitu bro, ya. Jangan memframing kalian itu, bisanya kalian bikin gaduh aja. Dari tahun ke tahun, Duria Wali Songo dan para habaib selalu bergandengan. Habaib dengan ulama juga bergandengan. Terus semalam itu, tadi malam kita pengajian, berzikir dan bersolawat. Duduk bersama Duria Wali Songo yang asli, dengan para habaib, dengan para ulama, dengan tokoh masyarakat. Duduk, nggak pengaruh dengan omongan kalian, nggak ada pengaruh sama sekali. Jadi 3 pertanyaan tadi, adakah yang bisa menjawabnya? Yang ketiga tadi adalah ahli mana para begundal itu dengan para beliau-beliau yang duduk di Nahdliyin, di NU. Kalian ini bisanya cuma bikin onar. Seperti halnya Kiai Rois Am NU berstatement seperti itu, kalian gunjingkan, sementara yang lain enggak, yang alim-alim yang lurus enggak. Justru kalian memang dari otak kalian itu otak-otak yang benar-benar untuk mengacau. Dari ketua NU, dari Rois Am NU ini cukup sudah, cukup. Untuk dipahami bahwa beliau-beliau ini membuat statement seperti itu di khalayak umum. Sementara kalian buat gaduh hanya dengan kelompok-kelompok kalian yang kecil. Ini NU yang bicara langsung. Rois Am, pemimpin tertingginya. Baru ketuanya yang bicara juga. Kalian bantah, emang kalian siapa? Gelogok jarang. Iya. Seorang ulama yang benar, berikan dakwah yang santun. Kalaupun ada ulama salah satu atau katakan individu yang buat gaduh, itu wajar kawan. Tidak semua dalam satu batang pohon yang memiliki banyak buah, enggak semua buahnya manis.
pasti ada yang masak, ada yang masam, ada yang sudah busuk di atasnya, belum jatuh maksudnya. Ada yang manis, ada yang masih muda, seperti itulah halnya. Tapi kalau yang begundal ini sebutkan di atas, berarti semua pohonnya itu dirungkatkan. Kembali lagi ke pertanyaan saya tadi yang pertama. Tunjukkan kitab sejaman dari Imam Musa Al-Kadhim kepada yang begundal sebutkan itu. Kalau nggak ada, berarti rungkat juga begitu. Menafikan semuanya. Ya Allah. Ya, bisa dibedakan. Jangan seperti komentarnya Habib Bahar, baru kalian pukul rata seluruh Ba'alawi. Ya. Begitu juga netizen yang benar. Jika ada yang melihat, jangan diruntuhkan klan yang lain. Misalnya klan Wali Songo. Klan Wali Songo yang benar, baik-baik, Masya Allah, sama. Tawadunya, kealimannya, kesabarannya, sama. Yang klan Wali Songo yang benar, sama para Ba'alawi, sama semua. Karena mereka menduriakan Nabi SAW yang betul. Justru yang mengaku-ngaku ini begundal ini pasti ada maksud yang lain. Goblok kalian kalau nggak tahu. Kalau orang yang benar-benar nggak perlu dia mengaku-ngaku saya adalah duriat, saya adalah ini. Itu individu kawan. Kalau orang-orang Ba'alawi banyak yang tidak punya tentang buku nasab, banyak. Tetapi suhrohnya para Ba'alawi ini kumpul setiap ada, misalnya ada acara maulid, pengajian, ada acara yang lebih sakral itu acara perkawinan. Itu mereka saling mengenal karena memang betul-betul dia menjaga terahnya. Contoh misalnya, Anda apa Al-Jufri. Di kalangan Al-Jufri memang dia meyakini bahwa dia adalah klan Al-Jufri. Karena apa? Kumpulannya kita semua abah itu, mereka itu semua para Ba'alawi memang kumpul dan memang benar-benar terjaga itu dari simpulan kakeknya, bapaknya, kakeknya sih terus sampai ini. Dan yang Anda perlu ketahui, para Ba'alawi itu kumpul bukan lagi kumpul duduk ya, tetapi di dalam satu wilayah itu semua Ba'alawi semua. Misalnya nih kayak di Jakarta di Condet, di Surabaya Ampel, ada wilayah yang lain-lain. Itu banyak kalangan Ba'alawi semua itu. Kalau ngaku-ngaku sama. Misalnya Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Banten. Ya seluruh Banten itu mereka semua, para klan-klan mereka semua, munsibnya juga ada. Duduk ini dari keluarga Al-Bantani, keluarga Al-Jawi, itu keluarga apa. Benar-benar dia nggak takut begitu. Duduk apalagi waktu acara perkawinan yang terjadi itu ya sering perkawinan. Kumpul, ditanya, "Kamu bin siapa?" Fipulan. Betul, kalau enggak, kamu dari siapa?
Kok saya nggak tahu? Itu pasti pertanyaan mereka. Begitu. Jadi netizen, marilah di akhir tahun ini, kita memulai di awal tahun 2024 ini, ya Allah, di dalam YouTube saya selalu mengingatkan, ayo kita nggak perlu bikin gaduh, kita nggak perlu ngurusin orang, ya. Mari, dengan bertambahnya umur kita, dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan para ulama-ulama yang baik, saya berterima kasih kepada Anda semuanya. Ulama-ulama yang baik ini senantiasa membimbing kita, selalu mencari jalan kepada Allah. Kita ini perlu Anda bimbing untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa diridhai oleh Allah. Dan sudahi segala pertikaian ini yang gak penting bagi Anda, ya, gak penting. Sudahi, atur, ditata anak, istri kita, cucu kita untuk jalan ke jalannya Allah ridhoi. Jangan Anda menggunjingkan hal yang ya Allah membuat amal Anda juga tersumbat sama Allah. Ya. Allah tidak suka dengan umatnya yang bercerai-berai. Ya. Allah tidak suka, bahkan sesama muslim aja tidak saling tegur sapa selama 3 hari. Naudzubillah min dzalik. Baru 3 hari, ya. Kayak saya dengan katakan si fulan, saya 3 hari gak tegur sapa, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Apalagi anda ini membuat gaduh yang didengarkan oleh khalayak umum. Tidak takut ke Anda dosa Anda ini secara berjariah? Semua yang mendengarkan, yang berkomen dari pernyataan Anda, berarti dosa Anda melingkupi semuanya. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Tidak penting hal-hal kayak gitu. Benahi sholat kita, puasa kita, zakat kita, ngaji kita, kehidupan kita, lahir batin benahi, agar kelak umur kita yang kita tidak tahu kapan malaikat Israel mengambil kita, benahi sebelum ada kata terlambat bagi kalian.
Begitu aja netizen. Mari kita mencari ridhonya Allah. Ya, jangan sampai dunia kita dicemari oleh pernyataan yang membuat amal kita hilang. Banyak melakukan dosa. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kakek nenek kita semua. Tidak lebih dan tidak kurang. Al-Fakir mohon maaf lahir batin apabila Al-Fakir membuat hati Anda terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.